Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, PT Gwen Tekno Pratama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join dalam acara pengenalan produk Edcore, yang mana nanti akan memberikan beberapa update produk terkait dengan network. Adapun nanti yang akan memberikan materi yaitu langsung dari pihak prinsipalnya Edcore. Dan ini mungkin nanti ada dibagi beberapa session. Pertama yaitu untuk presentasi dari tim Edcore Network Indonesia. Lalu ada tanya jawab. Lalu untuk terakhir mungkin ada sedikit door prize dari kita. Untuk itu mengingat waktu, silahkan Pak Denis dari Edcore Network dipersilahkan. Terima kasih Pak Jai. Nama saya Denis. Saya screen sekalian ya. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian dan Ibu. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mempresentasikan. Nama saya Denis sebelumnya. Sebentar saya sambil mempersiapkan screen saya. Oke, perkenalkan nama saya Denis sekali lagi. Saya dari Edcore Networks sebagai Country Sales Manager untuk Indonesia, dan saya ditemani oleh rekan saya Pak Redinal sebagai Technical Manager juga di Indonesia. Oke, sementara itu saya shutdown dulu videonya biar kita bisa lebih leluasa. Benar. Oke. Saya akan bercerita sedikit mengenai Edcore Networks. Ada pepatah di Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka kita mau menceritakan sedikit dulu mengenai Edcore Networks dan apa yang sudah dibuat dan kontribusinya terhadap user dan di dalam dunia networking. Oke, saya akan bercerita sedikit mengenai holding dari Edcore, yaitu Acton Group. Acton sendiri sudah ada di Indonesia sudah sejak lama ya, dari tahun 95. Acton memang sebagai perusahaan yang bergerak di networking devices. Jadi tahun 95 masuk ke Indonesia dan sudah cukup lama dengan Metrodata sebagai distributor pertama. Tapi kemudian ada reaksi dari customer Acton, yang mana customer Acton adalah kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan semua yang ada di Magic Quadrant Magic Quadrant di Gartner untuk wire dan wireless, itu semua rata-rata adalah customer dari Acton. Jadi dapat reaksi dan akhirnya Acton nggak publish dan akhirnya mengeluarkan brand sendiri yang namanya Edcore Networks. Nah, tapi dalam perkembangan waktu awal-awal Edcore menjadi sebuah perusahaan networking,
solusi yang dikeluarkan oleh Score Networks kebanyakan adalah switch layer 2, layer 3, dan wireless. Tapi hari-hari ini teknologi di Score Network sudah berkembang sedemikian jauh, jadi kita bukan hanya di tradisional networking, yang mana adalah switch layer 2, layer 3, dan wireless, tapi kita juga sudah bekerja sama dengan banyak organisasi open networking, dan kita solusi kita berkembang demikian pesat karena open networking tersebut. Jadi kita salah satu leader di open networking. Oke, nanti saya akan ceritain apa itu open networking. Dan ada sister company dari Score yang lain adalah IgniteNet, yaitu Cloud Wireless Wi-Fi. Nanti ini akan semua merge menjadi Score Networks, ya. Dan Home Networking, SMC Networks. Nah, mungkin yang dulu pernah pakai nih ya, misalnya router-router kecil, switch-switch kecil, atau yang buat rumahan, atau Wi-Fi, ya. Sebelum adanya D-Link, TP-Link, dan lain sebagainya. SMC adalah bagian dari home networking tersebut. Jadi ini adalah brand yang muncul dari Acton Group di pasaran. Dan selain itu memang Acton memiliki unit bisnis lain, yaitu IoT ataupun organisasi sosial yang lain dan sebagainya. Oke, Acton sebagai perusahaan yang bergerak di ODM dan OEM, setelah Acton tidak goes to the market, melainkan Xcor yang goes to the market. Jadi Acton berfokus pada OEM dan ODM. Ya, customer tadi seperti yang tadi saya sebutkan, yang ada di Magic Quad dan Gartner, wire dan wireless product. Berdiri tahun 1988 dan IPO di Taiwan tahun 95. Dengan revenue tahun 2018 1,425 billion dengan 4.470 employee seluruh dunia, ya, termasuk kami. Terus 700 dengan lebih dari 700 network engineer, R&D, termasuk salah satunya ada di US. Kenapa US penting? Karena US punya kedekatan yang sangat dengan Silicon Valley dan software developer di sana. Nah, untuk manufacturing kita ada dua di China sama di Taiwan. Jadi untuk switch yang open network dan yang ini banyak kan ada di Taiwan, dan untuk yang web smart switch dan aksesoris kita banyak di China. Oke, Xcore kita adalah leader di open networking. Jadi tahun 2004 dengan keberadaan kita di seluruh dunia termasuk US, ya. Asia Pasifik juga termasuk, salah satunya Singapura, Indonesia, dan India, dan Eropa ada di Rusia, UK, ya, di Dubai untuk Middle East dan sebagainya. Untuk solusi yang dimiliki oleh Xcore, kita ada 3 solusi yang dimiliki oleh Xcore. Satu adalah open networking, kedua adalah enterprise carrier, ini layer 2, layer 3 switch, dan wireless, ya. Nah, hari ini saya akan sedikit berfokus sama open networking. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang tradisional networking, campus dan wire dan wireless, ini adalah produk tradisional kita yang sudah lama. Nah, selain itu kita memiliki open networking. Nah, dengan open networking tersebut kita punya beberapa solusi, ya. Seperti contohnya kita punya data center switch, spine and leaf, ya. Terus kita punya solusi dengan core router dan edge router. Kita punya dua-duanya. Ya. Lalu kita punya cell side gateway. Kalau yang ada di perusahaan telekomunikasi ataupun yang mungkin deliver kepada
kepada perusahaan telekomunikasi, kita punya solusi untuk cell site router. Jadi router yang ditaruh di setiap BTS. Nah, router ini digunakan untuk backbone, untuk 4G, 5G, ataupun yang lain-lain. Oke, ini untuk backhaul kebanyakan. Oke, kita punya solusi itu. Kemudian kita juga punya optical packet transponder. Kalau yang pernah dengar namanya DWDM, kita punya solusi seperti demikian. Cuma bedanya kita landasan kita adalah open networking. Lalu kita juga punya passive optical network. Nah, ini kalau yang sekarang lagi heboh, kebanyakan untuk FTTH, terutama di zaman COVID seperti ini, FTTH sangat diperlukan. Jadi kita punya solusi demikian, passive optical network. Jadi passive optical network yang dikenal orang adalah GPON. Nah, kita juga punya solusi untuk GPON. Tapi selain itu, kita punya solusi dengan 10 gig PON, XGS PON. Jadi kita punya solusi demikian. Lalu, selain dari solusi ini, ada beberapa solusi yang belum terrangkum di dalamnya. Seperti contohnya, kita punya hyperconvergence atau virtualisasi. Kita punya virtualisasi yang namanya OneStack. Ya. Apa membedakan hyperconvergence kita dengan yang lain? Kita punya kekuatan di networking, yaitu di automation. Kita punya automation di dalam engine tersebut. Jadi ini bisa kita memiliki solusi demikian. Lalu kita juga punya solusi yang lain, yaitu SD-WAN. Ya, SD-WAN dan SD-LAN. Kita punya terus kita ada solusi lain. Kalau misalnya ada yang sangat terlibat dengan pembangunan fiber, jika fiber tersebut bermasalah, mungkin kesulitan izin dan sebagainya, atau galian dan sebagainya, kita punya solusi wireless point to point dan point to multi point yang bergerak di 3 frekuensi band, 2,4, 5,8, dan 60 GHz. Kita punya. Jadi kemampuannya hampir sama dengan fiber. Seperti begitu. Jadi kita punya solusi demikian. Nah, itu, dan ada beberapa yang lain tentunya yang nanti bisa kami ceritakan. Cukup menarik. Oke, kita akan masuk kepada open networking. Edgecore adalah leader di open networking. Jadi Edgecore adalah yang pertama dengan standar OCP. OCP ini adalah organisasi open networking, di mana di belakangnya ada Facebook, ada Google, dan lain sebagainya, yang banyak bergerak di data center. Ya, kita yang pertama mengeluarkan dengan 400 gig. Lalu kita juga yang pertama mengeluarkan dengan untuk switch 10 gig, 40 gig, 100 gig. Lalu ada organisasi open networking lain namanya TIP, yaitu Telkom Infra Project. Kita bekerja sama mendevelop namanya Disaggregated Cell Site Gateway atau Cell Site Router, ya, dengan TIP. Lalu kita juga yang pertama mendevelop VoLTE dengan 10 gig PON, ya. Jadi PON, Passive Optical Network, tapi yang 10 gig. Oke, kita juga punya Open Packet Transponder yang kita beri nama Cassini, ya. Lalu kita juga bersama dengan Facebook, kita mengembangkan Enterprise Wi-Fi, ya, sama sifatnya open juga. Jadi ini adalah bagian dari open networking dari Edgecore. Tentunya dengan open networking, kita punya kemampuan untuk mendeliver dengan scale yang lebih fleksibel dan lebih enak buat user. Terus hardware-nya pun open, ya, tapi tentunya open dengan standarisasi dari OCP. Dan Edgecore sendiri punya kedekatan yang cukup dengan silicon partners. Ya. Silicon partners. Contohnya adalah Broadcom, Intel. Sangat dekat karena kita sangat dekat dengan development dari produk. Sebabnya Broadcom begitu ada produk baru dites dan sebagainya untuk networking, dia akan menggunakan Edgecore. Terus open source, kita juga sangat dekat dengan open source. Salah satunya open source yang
yang ke depan akan berperan banyak sekali, yaitu Sonic, karena di belakangnya diinisiasi dan didanai oleh Microsoft. Terus kita juga punya kedekatan dengan banyak software partners ya, seperti PK8, Cumulus, dan untuk delivery support kita punya jaringan seluruh. Oke, beberapa customer yang kita yang sudah menggunakan Edscore, salah satunya adalah web scale operator, global bank, ya, bank-bank global, terus retailer, ya. Selain itu ada hyperscale data center, contohnya adalah Facebook. Lalu ada Microsoft, ada Google, Amazon, dan masih beberapa lain lagi, termasuk Yahoo Jepang. Itu adalah customer dari Edscore Network. Jadi dengan Facebook contohnya kita mengembangkan dengan data center dengan 400 gig, ya. 40, 100, dan 400. Oke, bagaimana di telco? Sama, kita juga punya banyak customer dari telco. Ya, salah satunya adalah AT&T yang mungkin pernah dengar. Lalu ini ada telco di US, Comcast, lalu London Internet Exchange, ya. Kita mengembangkan untuk Metro E mereka dengan 10 dan 100 gig. Oke, itu dan masih banyak lagi sebenarnya satu telco. Kumaha? Ayah ya kamera muncul. Ayah. Gimana, Pak? Halo? Lanjut? Atau ada pertanyaan dulu sebelumnya sampai saat ini? Silakan Pak, silakan Pak kalau ada yang mau langsung ditanyakan bisa lewat chat atau bisa langsung. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Oke, Edscore terlibat dengan banyak organisasi open networking, tapi untuk sederhananya kita buat yang terbesar aja, 3 dulu ya. ONF, OCP, Open Compute Project, dan Telkom Infra Project atau TIP. Jadi ini adalah 3 organisasi besar dari open networking yang di mana Edscore terlibat sangat aktif ya. Di mana di ONF kita adalah CEO di ONF board-nya. Apa? Denis? Denis yang ngomong? Ya. Ya. Denis. Halo. Gimana, Pak? Ada yang mau bertanya? Saya dengar ada suara ini. Lanjut, tapi lanjut. samar-samar. Hah? Lanjut. Lanjut, oke. Lalu di Edscore juga terlibat di dalam OCP sebagai leader di tim incubation. Nah, tim incubation ini banyak terlibat dari sisi development dari produk. Lalu juga CEO sebagai chairman di OCP Taiwan. Terus Telkom Infra Project juga sama, kita adalah bagian dari tim development. Karena itu kita contribute mengeluarkan satu produk namanya Cassini, paket transponder. Ya. Terus kita juga yang membuat dengan beberapa vendor telco, kita membuat disaggregated cell site gateway. Ini untuk cell site router di BTS. Oke. Dengan open networking tersebut, user punya kebebasan memilih kontrol terhadap network infrastrukturnya lebih besar karena semua di tangan user, bukan di tangan vendor. Karena nggak ada kuncian lagi dari vendor. Itu sebabnya kontrol di tangan user sepenuhnya. Inovasi lebih cepat karena tidak tergantung pada limitasi di hardware, tapi mereka tetap bisa mengembangkan teknologi tersebut. Dan yang tentunya yang kita harapkan adalah sangat mengurangi capex dan opex.
dari open networking. Oke, saya mau cerita sedikit mengenai konsep open networking. Ya, ini adalah konsep open networking yang dikenal di masyarakat dan yang juga dilakukan oleh Escort. Kalau kita lihat sebelah kiri adalah bare metal. Bare metal ini switch kosong, ya. Tapi kita mendeliver ke customer seperti hyperscale data center, Google, Amazon, Microsoft, dan masih banyak lagi dengan bare metal. Karena mereka mengembangkan network operating system mereka sendiri. Dan di sebelah kanan itu bright box. Jadi Escort mendeliver dengan switch dan berserta dengan brand dan network operating system milik user tersebut. Siapa aja, tinggal dari beberapa customer. Terus yang apa kalau gitu yang kita mendeliver white box. White box itu adalah switch dengan third party network operating system. Network operating systemnya bisa didapatkan juga dari Escort. Nah, pendekatan kita dari sekian banyak software partner, yang mana yang paling cocok dengan saya? Nah, kita akan melihat berdasarkan kebutuhan. Contohnya, misalnya kan saya membutuhkan untuk data center, maka kami mempunyai Cumulus. Atau saya masih ada separuh misalnya dari tradisional, tapi saya mau transisi ke open networking. Kita punya PKI. Dan saya berbicara kepada NOS yang stabil ya. Ini komersial, stabil. Jadi bukan versi coba-coba ya. Kalau versi coba-coba itu kebanyakan di open source. Oke. Lalu kita juga punya dengan telco misalnya. Kalau customer-nya telco, kalau usernya telco adalah IP Infusion. Saya pengen buat seperti cell site router yang buat di BTS. Atau saya pengen untuk GPON, nah itu ada software lain yang namanya Radisys. Kita ada solusi-solusi tersebut. Jadi kita punya banyak sekali solusi dengan white box tersebut. Oke. Ini adalah pemahaman mengenai open networking. Kira-kira ada pertanyaan sebelumnya, sebelum saya lanjut? Karena konsep ini cukup penting, open networking, sebelum saya berangkat ke produk dari open networking yang kami punya. Ada pertanyaan sebelumnya? Atau jangan-jangan ada pertanyaan di catatan, tapi saya nggak membacanya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada? Bisa saya lanjut? Halo? Halo? Lanjut. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Jangan-jangan putus. Kedengeran, Pak Denis, kedengeran. Oke, kedengeran ya? Aman, Pak. Saya lanjut ya, Bagus. berarti ya. Ya. Oke, ini pemahaman yang lebih dalam mengenai open networking. Jadi, untuk tradisional networking, biasanya vendor akan mengunci dalam satu chassis ya, supervisor, line card, dan backplane. Ini dikunci oleh si vendor, sehingga menyebabkan beberapa hal terjadi, yaitu ya, sorry. Pak Denis, ada pertanyaan dulu dari Pak Walid Umar. Oke, boleh. Implementasi, Gimana Pak Walid? ya ini di chat ya. Implementasi Edgecore device untuk skala kampus gimana Pak? Model dan infrastruktur networknya. Silakan Pak Denis. Kita punya beberapa contoh dengan open networking dengan skala kampus yang cukup besar. Jadi kita kalau di luar kita punya sorry ya, kenapa saya bicara yang ini karena ini skalanya besar. University of Texas University of Texas Amerika ya, USA.
Nah, kita mendesain dengan switch dengan spine dan leaf. Jadi kita udah ada deployment-nya. Nanti kalau butuh case study-nya nanti bisa saya kirim lewat Pak Janudin ya. Jadi ya, halo, gimana? Ya, dilanjut, Pak. Oke. Jadi kita punya skenario untuk deployment di kampus dengan open networking. Itu di University of Texas. Panjangannya UTSA, tapi saya lupa panjangannya apa nih. Yang saya ingat cuma University of Texas. Jadi kita ada deployment di sana dan kita menggunakan dengan cross network, jadi dengan spine dan leaf. Itu udah ada dan deployment pada seluruh satu kampus area. Nah, di Texas itu cukup besar lahannya, jadi kita deployment dengan itu. Itu baru salah satu contoh dari deployment kampus. Ada beberapa kampus lain di Malaysia dan sebagainya. Jadi untuk open networking kita udah ada beberapa banyak deployment untuk kampus sebenarnya. Jadi seperti itu. Kalau nanti mau dibutuhkan contoh deployment kampusnya, nanti saya akan kirimkan gitu. Karena memang nggak semua dipublish di case study kita memang. Gitu. Kalau dibutuhkan nanti saya akan kirim. Ya, tambahan sedikit Dulu untuk ya. kampus. Memang cukup kompleks dan kita ada beberapa tipe model deployment. Ada yang khusus untuk data centernya, ada yang khusus untuk kampus berikut LAN dan WAN-nya. Dan kita juga kebetulan baru kita juga punya solusi juga untuk SDX network. Jadi nggak hanya open networking aja, tapi juga terpusat dalam satu control management. Nah, nanti mungkin bisa kita sharing white paper-nya ke audiens. Sorry, silakan Pak Dinis. Oke, kira-kira gimana Pak Walid? Gimana Pak? Pak, Tulis ya. dulu nanti berkembang di diskusi itu dari Pak Walid, Pak. Lanjut dulu. Oke, nanti kalau dibutuhkan ini tinggal kabarin aja ya. Sorry. Jadi dengan proprietary-nya dari si vendor, sehingga menyebabkan untuk deployment jadi lebih kompleks ya. Kompleks untuk scale up keseluruhan sistem ini harus di replicate gitu, harus di scaling juga. Padahal nggak sepenuhnya harus di semuanya harus di scaling. Contohnya adalah controller. Controller nggak perlu di scaling karena itu cukup satu sebenarnya. Nah, karena dikunci dengan vendor tersebut, maka ekspansi menjadi sangat mahal dan kompleks. Itu sebabnya banyak begitu terjadi ekspansi, banyak terjadi orang jadi big issue ya. Jadi, wah ini kok jadi kompleks, kenapa banyak yang nggak jalan dan sebagainya. Itu karena kompleksitas yang dihasilkan dari proprietary tersebut. Tapi apa yang dilakukan di open networking? Open networking adalah mendisagregat, memisahkan antara untuk gampangnya gini, saya akan menggunakan bahasa ini aja. Untuk SDN controller dipisahkan dari fungsi yang sesungguhnya dari si network device gitu. Jadi begitu data center atau satu jaringan mau ditambahkan, direplikasi, itu akan lebih mudah karena kita tinggal bicara mengenai switch spine dan leaf. Itu aja. Nggak ada banyak tambahan ini, itu. Sedangkan SDN controller dan SDN application itu hanya satu. Jadi yang lainnya jadi sederhana. Karena di dalam open networking itu semua didisaggregate. Nggak ada lagi ada proprietary di dalamnya. Oke, itu adalah gambar sederhana yang bisa saya ceritakan mengenai open networking. Nah, untuk produk tersebut,
kita punya dari 1 gig sampai 100 gig. Nah, ini ada tulisan Tomahawk 2 Intel Xeon. Itu adalah prosesor dan chipnya. Nggak usah dihafalin karena keluar di ulangan. Cuma saya mau ceritakan bahwa ini semua ada standarnya ya. 1 gig punya standar sendiri, 100 gig punya standar sendiri, 40 punya standar sendiri, 400 pun demikian. Jadi nggak bisa kita, misalnya contohnya Tomahawk 3 kita taruh di 1 gig, wah ya overkill itu namanya. Atau kita sebaliknya, yang 1 gig Helix 4 kita taruh di 400 gig, ya pasti boleh. Jadi ini bukan server yang kita bisa uji coba. Jadi semua ini sudah under development dan udah menjadi buah hardware baku dari sebuah solusi networking. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena open network jadi semuanya open, enggak juga. Jadi kita punya standar. Hanya itu yang saya mau ceritakan. Jadi masing-masing udah punya chipset sendiri dan masing-masing punya prosesor sendiri. Yang nanti dalam perkembangannya ada membuat chipset sendiri namanya Barefoot. Ya nanti akan muncul di Edgecore dan kita masih develop bersama dengan Intel. Jadi itu adalah sudah baku ya. Saya mau menekankan itu bahwa ini ada standarnya. Chipsetnya dan prosesornya udah baku fix dan udah ada standarisasi. Siapa yang menjamin itu adalah OCP. Ya. Jadi Facebook dan lain sebagainya sebagai motor di belakang dari OCP, Facebook, Google. Karena barang ini juga mereka juga pakai, jadi mereka sendiri membuat standarisasi yang sama seperti mereka menggunakan standarisasi ini untuk kebutuhan mereka sendiri. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah barang yang baku. Nah, begitu juga software ada compatibility di beberapa yang misalnya contohnya ya PK8 nggak ditaruh di dalam paket optical networking tentunya. Terus udah gitu misalnya 25 gig nggak ada PK8 ya dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari yang saya mau gambarkan di sini adalah bahwa setiap software nanti ada compatibility dengan masing-masing hardware. Jadi nggak semua dipukul rata, semuanya pakai. Tersebut silakan nanti bisa dicek dengan kami. Yang penting kalau ada kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian, saya butuh untuk data center, saya butuh ini. Nanti konsultasikan ke rekan-rekan dari tim Guan Tekno. Solusi apa yang terbaik buat kami desain gitu loh. Karena semua solusi ini udah plug-in dan pas buat kebutuhan setiap Bapak Ibu, saya yakin. Oke, ini lanjutan dari 1 gig sampai 40 gig. Selain itu, kami punya beberapa solusi lain di open networking juga, yaitu kami punya server dan kami punya network appliance ya. Contohnya network appliance ini adalah server juga sebenarnya. Ya, ini adalah server dengan Intel Xeon D ya 4 core doang. Dan cloud server ini dengan Intel Xeon E5. Dan semuanya 1U. Kita memang peruntukannya untuk appliance dan sebagai controller atau aplikasi yang berhubungan dengan network sebenarnya. Jadi itu sebabnya untuk ini kami misalnya contohnya network appliance ini SAF model ini kita kerjasama dengan kita kerjasama dengan Viata OS ya. Viata OS itu adalah edge router. Jadi kita kerjasama dengan. Terus selain dari network appliance dan cloud server kita ada edge dan aggregation ya. Ini untuk router. Terus ada broadband access nih buat FTTH ya. OLT, GPON, PON 10 gig PON ya. Terus kita ada mobile network ya. Ini untuk cell-side gateway, cell-side router, dan paket optical networking untuk kasih ini. Oke, ini semua adalah gambaran dari produk open networking yang kami punya. Hardware ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari software yang sudah bekerja sama dengan Edgecore. Oke, beberapa mungkin udah pernah dengar ya Ubuntu ya. Kayak gitu, yang lain-lain mungkin udah pernah dengar. Nah, ini adalah bagian dari open
open source. Terus kita ada lagi open source yang lain. Kita punya Sonic. Apa Sonic penting karena diinisiasi dan didanai oleh Microsoft dan Sonic, Microsoft cukup gencar untuk mempopulerkan Sonic ke vendor-vendor yang lain juga. Oke, selain itu kita bekerja sama di tengah ini dengan komersial software partner. Contohnya kalau enterprise seperti yang tadi saya sebutkan yaitu PK8. PK8 kalau user tersebut masih menggunakan misalnya tradisional dan ingin transisi perlahan ke open networking, kita sebenarnya punya solusi untuk hal demikian. Kita bisa menggunakan PK8. Atau kita juga kerjasama dengan paket broker ya, yaitu NetScout contohnya, atau Pluribus ya, Pluribus. Kita kerjasama dengan mereka. Ini untuk paket broker, jadi kalau misalnya ada hole di setiap jaringan network, itu bisa ketahuan. Nah, kita kerjasama dengan Ixian, NetScout, Pluribus. Lalu untuk data center kita kerjasama dengan Cumulus ya. Jadi kalau solusi kita dengan Cumulus ini kita sudah digunakan di Bisnet Geo. Kalau PK8 ini kita kerjasamanya dengan Telkom Sigma, ya salah satunya ya. Jadi solusi kita udah dipakai di data center provider juga di Indonesia. Gitu. Oke, untuk service provider, nah ini maksudnya untuk perusahaan telekomunikasi atau carrier grid, kita punya IP Infusion untuk cell site gateway. Terus masih ada lagi beberapa kita punya Infinera. Lalu kita juga kerjasama dengan Radisys untuk PON dan masih banyak lagi. Ya, ini hanya segelintir beberapa dari fitur yang bisa saya sebutkan dan masih banyak lagi. Kita punya solusi-solusi yang di luar ini yaitu contohnya SD-WAN tadi, kita punya OneStack untuk hyperconvergent, kita punya dan masih banyak lagi. Ya, oke, itu mengenai open networking. Sebelumnya ada pertanyaan dulu atau ada kebutuhan mungkin yang mau diceritakan atau silakan yang berhubungan dengan open networking ini. Sebelum nanti saya hand over ke rekan saya, Pak Redina. Ada? Silakan Bapak Ibu, barangkali tanyakan lagi. Ini lanjut dulu Pak Denis. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan saya serahkan pada Pak Redina buat melanjutkan di switch layer 2 dan Wi-Fi. Ya, ada beberapa hal menarik. Tapi sebelumnya saya mungkin mau bicara gini dulu ya. Mungkin kita nggak terlalu deep banget sama solusi, karena sejujurnya solusi kita cukup sangat komprehensif. Jadi misalnya ada beberapa solusi yang mungkin nempel dan pengen diperdalam, tolong info melalui Pak Jay boleh juga dan tim Gwen yang lain. Tolong diberitahu saya pengen memperdalam di fitur ini misalnya SD-WAN atau yang mana. Tolong beritahu kami gitu supaya kami bisa nanti membuat satu sesi lagi untuk memperdalam solusi tersebut. Jujur solusi kita banyak sekali gitu. Jadi terutama dari open networking tersebut. Jadi kalau misalnya ada, tolong diinfo ke kami supaya kita bisa lanjut dengan sesi yang lebih teknis dan lebih dalam dari solusi tersebut. Oke, sementara itu sih yang mau saya tambahkan. Silakan Pak Redina. Oke, thank you Pak Denis. Sebentar saya siapkan dulu ke slide-nya.
Ada kelihatan slide saya dari Bro Denis? Dan dari yang ditampilkan di slide tadi, kita di belakangnya ada solusi-solusi lain untuk open networking, dan itu memang cukup kompleks, dan itu memang perlu diskusi lebih lanjut karena masing-masing porsi ada solusinya juga. Nah, saya lanjut ke enterprise carriers. Nah, ini sebenarnya mungkin lebih simple pemahamannya dan harusnya lebih sudah banyak yang pakai juga ya. Kita namakan solusi kita yang kedua namanya enterprise carriers. Sebenarnya enterprise switch layer 2, layer 3, cuman kita kasih belakangnya namanya carrier karena memang di switch enterprise kita sudah di-embedded atau sudah diinjek dengan kemampuan atau features khusus untuk Metro E atau carriers. Nah, jelasin lebih lanjut. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk enterprise carrier adalah untuk OS kita embedded di dalamnya. Jadi switch itu sudah include OS, sudah include juga hardware warranty, dan sudah include juga dengan license-nya. Jadi nggak ada hidden cost lagi untuk switch layer 2, layer 3 kita untuk di-order dari customer. Lalu yang kedua, kita sudah support IEEE, Environment Friendly Design, Energy Efficient Ethernet. Ini lebih ke arah untuk green environment. Lalu berikutnya betul-betul ada hardware design, high performance, dan rich features. Seperti disebut lebih sebelumnya oleh Pak Denis, bahwa kita sebenarnya adalah manufacturing vendor. Jadi secara hardware kita banyak dipakai, baik dari brand yang proprietary maupun yang open. Jadi open networking pun mereka ada switch, dan itu mereka bundling dengan switch kita. Atau beberapa brand yang sudah dipakai di customer umum seperti nama-nama top 5, nah itu beberapa adalah customer kita. Jadi dari segi hardware design, dari segi performance, kita sudah proven baik dari end user maupun dari partnership kita. Saya langsung ke produknya, mungkin biar lebih jelas apa aja yang ditawarin. Yang kita tawarkan solusinya ada low budget switch. Ini kita masuknya ke WebSmart Pro. Itu kita pakai seri ECS 2020 dan ECS 2100. Itu variannya ada 8 port, 24 port, 48 port, PoE, non-PoE. Jadi ini bergantung dengan kebutuhan dari customer atau dari user. Berikutnya juga ada switch industrial. Ini adalah switch spesifik khusus untuk deployment di outdoor atau di area yang suhunya cukup ekstrim. Minus 40 sampai 75 derajat Celcius. Jadi dari suhu yang sangat dingin sampai yang sangat panas itu kita support. Jadi dari sisi hardware, kalau bisa dilihat di sini ada di tengah ini L2 Industrial GE. Nah ini modelnya desktop, tapi sudah di hardening, baik dari sisi casingnya maupun di PCB dalamnya. Lalu berikutnya kita juga ada L2 Plus GE. Kita namainya L2 Plus karena biasanya L2 itu nggak ada kemampuan untuk static root atau untuk RIP routing. Nah di L2 Plus kita itu sudah di injek ke dalamnya ada fitur-fitur itu. Nah ini variannya ada ECS 4100, 4120, dan 4510. Nah yang membedakan adalah ECS 4100 uplink-nya masih 1 GB, lalu berikutnya di atasnya sudah 10 GB. Jadi 4120 dan 4510 ini uplink-nya sudah 10G. Lalu 4510 juga sudah bisa hardware stacking. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan redundancy, entah untuk
switch lantai di perkantoran, di kampus atau di multi-tier building atau untuk apartemen, nah itu kita bisa pakai seri ini. Itu bisa di redundancy, hardware-nya hardware stacking. Lalu berikutnya ada layer 3 switch. Nah, ini multi layer switch. Ini bisa dijadikan sebagai gateway dan juga bisa juga digunakan sebagai L3 VLAN gateway. Nah, ini menggunakan seri ECS 4620. Sama dengan seri-seri di bawahnya, ada variannya, ada ya 24 port, 48 port, PoE, non-PoE, maupun yang full SFP. Lalu berikutnya kita ada seri 10 GB dan 100 GB. Nah, ini biasanya kalau untuk traditional networking atau campus network, kita biasanya digunakan ini sebagai core layer, core switch. Nah, ini ada seri ECS 5520, 5812, dan seri ECS 7712. Untuk 58 seri 5 ini yang Tenji, seri 7700 untuk yang 100 GB. Kenapa kami tampilkan switch 100 GB, walaupun mungkin pemikirannya adalah 100 GB itu masih overkill atau terlalu banyak untuk bandwidth-nya. Tapi kenyataannya adalah switch Tenji dan switch 100 GB itu makin ke sini bedanya makin sedikit dari sisi pricing maupun dari sisi availability, entah stok, entah varian tipenya. Jadi makin ke sini sudah makin umum, baik di khusus data center maupun untuk di LAN network biasa. Saya agak sedikit deep di varian switch-nya. Di switch kita, karena kita menggunakan OS sendiri, S-Core OS, ECOS, kita penganut aliran open. Jadi artinya selama filters atau protokol itu open, dipakai di hampir semua vendor, kita akan support. Bisa dilihat di sini ada yang basic filter seperti VLAN, spanning tree, aggregate, sampai access list, lalu juga routing, static maupun dynamic routing, sampai data center filters, trill, open flow, itu kita support. Nah, ini semuanya adalah open filters atau open protokol. Jadi kita modelnya nggak ada proprietary, nggak ada hidden cost, jadi customer bisa langsung pakai dan nggak ada PR lagi di belakangan. Lalu di kolom terakhir ada carrier filters. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini khusus untuk biasanya untuk ISP, telco, atau carrier. Nah, ini fitur khusus untuk HA atau khusus untuk monitoring. Jadi availability-nya atau redundancy-nya bisa lebih cepat dibanding protokol switch biasa. Nah, ini gambaran lebih detail, lebih jelas dari hardware switch kita untuk enterprise-nya. Ini adalah seri ECS 4620 dan ECS 4510. Jadi layer 3 dan layer 2. Nah, yang perlu di-highlight di sini ada high performance and scalability. Jadi kita dari sisi hardware sudah proven, sudah banyak dipakai di partner maupun di user. Lalu dari sisi filters, IPv6 management, QoS, security, sampai fitur-fitur lainnya itu kita support. Jadi dari seri paling bawah, ECS 2020 sampai seri paling atas, ECS 4620, itu features-nya kita nggak beda-bedain. Jadi nggak ada hidden cost lagi untuk licensing atau OS. Jadi customer bisa langsung pakai dan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu berikutnya ada PoE power budget. Nah, ini kita PoE-nya cukup banyak. Variannya ada yang PoE biasa, PoE plus, PoE plus plus, ultra PoE. Nah, ini kita support. Lalu dari sisi transceiver, karena kita adalah manufacturing, kita dari sisi model-model, dari sisi tipe, variannya, kita cukup komplit. Baik dari khusus untuk cabling maupun transceivernya. Jadi dari sisi solusi maupun dari sisi pricing, kita sangat kompetitif.
Ini ada ECS 4120, 4100, kurang lebih secara tampilan sama dengan seri di atasnya. Dan bisa dilihat juga di sini dari sisi filters, dari sisi kemampuan, hampir sama dengan seri yang di atasnya. Ada carrier filters, IPv6. Nah ini sudah di dalam switch-nya. Saya skip beberapa slide di sini, saya mau masuk ke seri yang paling rendah, jadi kita bisa compare bahkan even di seri paling bawah pun kita kasih filters yang sama dengan seri di atasnya. Nah ini seri paling bawah, ECS 2020, di dalamnya sudah ada web GUI, sudah ada CLI, jadi dari seri paling bawah sampai yang paling atas itu full management, bisa menggunakan CLI. CLI-nya ini basisnya Unix, jadi mirip dengan vendor lain, entah Cisco, entah SP, dan juga bisa menggunakan web GUI. Jadi kalau user yang belum familiar dengan networking, dia bisa langsung pakai menggunakan web GUI-nya. Lalu berikutnya PoE solution, PoE kita ada yang full PoE, non-PoE, lalu juga yang ultra PoE. Untuk ECS 2020 ini PoE Plus kita support. Lalu berikutnya memori sudah 128, ini cukup, sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan SMB maupun SOHO maupun menengah ke bawah untuk versi enterprise-nya. Lalu berikutnya extensive L2 features, jadi dari features yang enterprise, levelnya enterprise, ini kita sudah embedded di dalam sini. Lalu terakhir ada comprehensive security. Nah ini biasanya masuk ke filters levelnya enterprise atau switch yang dipakai di kampus network. Nah, ini filtersnya ada access list, from control, .1x, pro security. Jadi ini levelnya untuk medium enterprise pun masih bisa. Nah tampilan web GUI-nya adalah seperti ini. Jadi cukup informatif dari resource, dari hardware informasi hardware, entah memori, CPU, latensi, segala macam itu bisa dilihat di web GUI-nya. Lalu di sisi kirinya ada menu-menu, ada port management, VLAN management. Jadi user bisa tinggal langsung klik konfigurasi manajemennya. Juga ada informasi per portnya, entah dari traffic, entah dari informasi portnya, trafficnya, kita bisa lihat sampai dalam. Lalu berikutnya ada industrial, ini salah satu spesifik tipe di Swiss S-Core. Ini biasanya deployment-nya di outdoor. Nah, kita biasanya ini untuk mengaliri power ke arah access point, IP phone, atau IP CCTV. Nah, ini kita bisa pakai seri ini, khusus untuk di outdoor. Atau mungkin di ruangan yang ekstrim, misalnya di ruangan freezer, khusus untuk pabrik daging atau pabrik pakan pangan, atau misalnya khusus untuk di stasiun, di terminal yang deploy-nya di outdoor. Nah, ini kita bisa pakai seri ini. Jadi kurang lebih tipe deployment-nya bisa untuk surveillance, transportasi, pembangkit listrik, sampai pabrikan. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah standarnya. Standar kita sudah menggunakan standar yang digunakan di semua vendor switch industrial. Jadi IP30, vibration, SOC, FreeFall ini kita sudah ada standar proteksinya. Nah, ini bisa dilihat suhu yang disupport dari -40 sampai 75 derajat Celcius. Nah, ini suhunya cukup ekstrim, jadi kita bisa deploy seri ini untuk berbagai variasi skenario. Nah, ini kebutuhannya bisa untuk sebagai IP phone, speed dome, access point maupun IP CCTV.
Oke, so far untuk Swiss ada pertanyaan dari audiens, dari rekan-rekan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sambil berjalan presentasinya. Materinya cukup jelas atau kalau tes atau ada feedback dari rekan-rekan? Atau sekretariat mungkin ngasih informasi. Halo. Ini ada pertanyaan lagi Pak Redinal Ya, boleh. dari Pak Walid Umar. Untuk Iya. manajemen wirelessnya bisa centralized ya? Bisa centralized. Kita ada dua solusi untuk wireless, ada cloud maupun box appliance. Jadi modelnya bisa terpusat maupun standalone. Jadi ya bisa akomodir berbagai skenario. Nanti saya bisa lebih detail lagi ke wireless. Untuk Dari aplikasi Pak Gugum. Gimana Pak Redinal? dari Pak Gugum, untuk skala jaringan besar biasanya ada NMS dan monitoring. Nah ya di Escort memang kita juga ada software khusus untuk ini. Kita namanya EasyView. Nah itu base-nya SNMP, WebView yang Java. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan, entah dari node-nya maupun dari jumlah node-nya juga. Oke, saya mau tambahin sedikit nih ya untuk NMS. Kita punya, ya saya menyebutkan ini lebih tinggi daripada sekedar monitoring, yaitu di automation. Kita punya solusi untuk automation, khususnya untuk switch yang user yang punya switch yang multi platform, ada beberapa brand. Nah ini ada level di atasnya untuk mengkonfigurasi namanya Apstra. Jadi kita punya automationnya dengan Apstra, sama ini bagian dari open networking, bahwa nanti dari automation tersebut kita bisa mengkonfigur keseluruhan environment dari yang ada di user. Gitu. Tapi memang harus dicek ya, saya nggak bilang 100% comply, karena ada switch-switch yang lama mungkin agak sulit dikonfigur. Nanti untuk kalau memang ada kebutuhan demikian, nanti bisa didiskusikan kepada kami lewat rekan-rekan dari Gwen. Juga sekaligus kita assessment unit apa yang digunakan dan apa yang ini kalau ada. Oke, saya mau tambahin seperti itu untuk NMS. Ya, thank you Pak Dinis. Mungkin nanti bisa ditambahkan di setelah wireless kita ada beberapa solusi khusus untuk ke bagian softwarenya. Jadi misalnya untuk automation-nya maupun untuk kita namanya ada SDN controller. Ini bisa digunakan even lebih kemampuannya dibanding NMS biasa. Cuman memang ini masuknya ranahnya jadi cukup jelas, Pak? Kalau gitu saya lanjut kali ya di slide berikutnya. Escort Wireless ini adalah solusi kita yang ketiga. Jadi ada open networking, ada enterprise switch, dan juga ada enterprise wireless. Nah, untuk wireless ini yang kita tampilkan ini adalah hardware-nya. Jadi dari sisi solusi kita memang ada dua versi, cloud dan appliance, box appliance. Tapi sebenarnya untuk wireless-nya adalah menggunakan
hardware yang sama. Jadi yang dibedain adalah firmware-nya aja. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan untuk cloud, bahwa atau untuk ini kita sama strateginya dibanding dengan enterprise kita. Jadi kita modelnya di belakangan ada hidden cost lagi. Jadi dari sisi hardware, dari sisi license, dari sisi itu sudah full embedded di dalamnya. Jadi customer nggak ada lagi PR di kemudian hari. Contohnya di controller, kita ada beberapa tipe, ada EWS 100, EWS sampai EWS 1000. Nah ini yang membedakannya adalah selain portnya ya, portnya ada 5, ada 8. Yang membedakannya adalah kemampuan memanage access point. Jadi dari yang paling bawah, kita memanage bisa sampai 20 access point. Berikutnya 50 access point, 300 access point, sampai yang paling besar 10.000 access point untuk EWS 1000. Lalu apakah featuresnya beda? Enggak, kita sama. Dengan dari sampai yang atas, featuresnya sudah di embedded di dalamnya. Entah fitur enterprise, fitur security, customer tinggal pakai. Yang bedakan juga adalah hardware-nya. Ada 52 ini dari sisi HA-nya lebih advance lah, lebih kompleks karena dia punya port khusus untuk redundancy-nya. Jadi kalau hardware utamanya mati, dia bisa langsung pindah ke hardware backup-nya. Lalu berikutnya ada indoor access point. Ini kita nggak tampilin semua, tapi ini adalah beberapa tipe yang run rate yang banyak dipakai oleh customer. Ada seri ECW 100, ini biasanya khusus untuk ruang meeting atau di kamar hotel. Jadi areanya cukup kecil. Nah, ini biasanya khusus untuk area yang membutuhkan kabel RJ45 atau keluarannya RJ11. Nah, ini bisa dipasang di inwo. Ini kompetitif lah, baik dari sisi pricing maupun dari sisi solusinya. Lalu berikutnya ada indoor access point ECW 5211 dan juga ECW 5410. Jadi yang bedain sebenarnya adalah kemampuan hardware. Di 5211 antenanya 2x2, 4x4. 2x2 ini, 5211 ini biasanya dipakai untuk koridor atau misalnya di perkantoran ada titik-titik tertentu sesuaiin sama radiusnya. Nah, ini bisa dipakai entah di kampus, di hotel maupun di perkantoran, ya kita bisa pakai seri ini. Nah, ini radiusnya kurang lebih sampai 20 sampai 30 meter. Dari adalah 60 device sampai 90 device yang jalan berbarengan. Jadi dia bisa manage klien 60 sampai 90 device jalan berbarengan. Mereka browsing, mereka streaming itu bisa berbarengan. Nah, sudah di testing dan kita sudah sesuaiin dengan kemampuan hardware-nya. Lalu berikutnya ada ECW 5410 ini kebutuhannya biasanya untuk di auditorium, di ballroom yang cukup besar. Jadi mungkin radiusnya sekitar 10 sampai 40 meter. Nah, ini bisa pakai seri ini. Lalu dari sisi klien yang di manage juga cukup banyak. Dia bisa sampai 150 sampai yang bisa jalan berbarengan. Jadi mungkin kalau di kampus atau di kampus ada ruangan serbaguna yang aula besar, nah ini bisa pakai ini, atau misalnya di mall, nah itu areanya seri ini. ECW U5211, 5213 adalah
di antenanya untuk kebutuhannya. Tapi secara hardware kurang lebih sama. 60 meter radius, lalu untuk point to point atau point to point untuk jarak 3 km di atas 10 km. Nah, ini kita bisa sesuaikan sama tipenya. Nah, untuk wireless kita cukup deep featuresnya. Ini cukup panjang fitur-fiturnya. Jadi inilah yang membedakan kita dengan kompetitor. Jadi kita di controller kita nggak hanya memanage access point aja, tapi bisa juga sebagai gateway atau sebagai router gateway. Nah, biasanya kalau di SMB di Soho biasanya mereka pakai MikroTik kalau buat ke arah ISP 2 atau ISP. Nah, di kita juga digunakan fitur situ. Kita bisa gabungin 2 ISP atau 3 ISP. Kita bandwidth-nya kita gabungin atau kita bagi-bagi bandwidth-nya sesuai dengan kebutuhan, entah untuk email, entah untuk browsing, ya kita bisa bagi-bagi. Lalu berikutnya multi tenancy and managed service. Nah, jadi dalam satu box kita bisa istilahnya bisa buat virtual controller. Kita bisa buat satu service zone khusus untuk area A. Ini akses pointnya mana aja, terus yang manage siapa aja. Nah, itu kita bisa buat seperti itu. Ini namanya multi tenancy and managed service. Lalu berikutnya complete user access control. Jadi kita autentikasi cukup komplit, mau lewat sosial media, lewat SMS, lewat email public, atau lewat one time password. Ini kita bisa macam-macam buat loginnya. Nah, dari macam-macam login itu, macam-macam autentikasi itu kita bisa buat billing platformnya. Jadi begitu user masuk hotspot, dia punya beberapa tipe login. Nah, di situ kita bisa buat billing platformnya. Misalnya untuk yang berbayar dan nggak berbayar. Lalu berikutnya triple A function, dan yang terakhir adalah reporting. Nah, ini adalah salah satu fitur yang cukup dibutuhkan, reporting. Kita bisa buat reporting dari misalnya untuk monetization gitu ya. Kita bisa buat yang paling sering connect, siapa yang paling nggak bisa, infonya dari sana. Secara umum, features yang kita dukung ada IP discovery, firmware upgrade, template-based configuration, access point status monitoring, sampai route detection dan load balancing. Ini harusnya umum dan kita support ini. Beberapa tipe autentikasi yang kita support, nah ini cukup lengkap. Bisa connect lewat browser, bisa connect lewat .1x, autentikasi MAC address sampai IP atau MAC address. Ini kita bisa bagi-bagi. Nah, itu database-nya bisa menggunakan enterprise fitur seperti POP3, Radius, LDAP, bisa menggunakan server di luar, sosial media, entah Facebook, Line, Twitter, atau bisa menggunakan SMS gateway atau email. Nah, ini kita bisa macam-macam di sini. Nah, ini biar lebih jelas maksud solusinya. Ini sampelnya misalnya di perkantoran punya 2 lantai. Lantai 1 misalnya khusus untuk divisi IT gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin macam-macam policy di sini. Bisa bikin, kita namanya service zone. Jadi bisa kita bagi-bagi bandwidth-nya. Jadi khusus IT misalnya bandwidth-nya nggak dicekek, nggak di manage. Dia bebas, unlimited. Terus juga dia loginnya bisa sesuai keinginan dia, entah lewat lokal atau lewat email kantor. Lalu berikutnya misalnya dia nggak ada firewall, nggak dibatasin sama sekali. Mau akses web apa dia bebas. Lalu berikutnya dia mau services bebas juga, entah web browsing, entah transfer file. Nah, ini bisa dibikin skenario-nya seperti ini. Lalu misalnya di lantai 2 gitu ya, ini khusus untuk staff. Ini kita limit bandwidth-nya. Misalnya bandwidth-nya cuma 200 kbps. Terus juga misalnya mereka kalau mau connect mesti lewat email kantor. Terus juga mereka hanya bisa
satu login, satu device, cuma bisa satu HP atau satu laptop aja. Terus juga misalnya jam kantor, mereka nggak boleh akses sosial media. Terus juga mereka misalnya begitu connect ke WiFi, mereka cuma bisa browsing, nggak bisa transfer file, nggak bisa aplikasi lain seperti chatting. Nah, itu kita bisa. Lalu berikutnya sampel misalnya di shopping mall. Ini kita bisa ambil contoh monetization di sini. Jadi misalnya di satu mall itu punya beberapa lantai, lantai satu khusus untuk restoran. Nah, di restoran ini kita bagi beberapa area misalnya yang free atau yang berbayar, atau misalnya yang khusus berbayar atau yang free. Yang free itu misalnya kita kasih sponsor, misalnya Starbucks gitu ya. Nah, kita bisa tempelin banner dia, iklannya dia di halaman login awal. Jadi begitu klien connect ke WiFi, dia dapat login, mereka mesti login entah pakai sosial media atau voucher dari restonya, itu bisa deploy seperti itu. Lalu berikutnya misalnya kita namanya service zone kedua atau virtual controller yang kedua, kita bisa manage beberapa access point yang berbeda di sini. Nah, di sini misalnya khusus untuk sport warehouse atau misalnya khusus untuk ya alat-alat olahraga lah. Nah, di sini halaman login juga beda. Terus juga customer kalau mau login juga misalnya cuma pakai one password. Nah, ini bisa kita beda-bedain di sini. Ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi, Pak. Oke, siap. Lalu berikutnya adalah billing. Kita bisa buat beberapa kategori account di sini. Ada kuota, ada pricing. Ini bisa kita beda-bedain sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya adalah use case studies. So far untuk wireless ada pertanyaan, Pak? Dari rekan-rekan? Kalau enggak saya masuk ke case studies, ini beberapa customer kita sebagai reference. Nah, ini adalah topologi yang dipakai di Facebook maupun di Google maupun di Amazon. Mereka menggunakan leveling close topologi, spine and leaf. Nah, ini customer terbesar kita di Open Networking adalah Facebook dan Amazon. Ini mereka menggunakan topologi seperti ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Gugum lagi, Pak. Oh iya. Nah, untuk access point harus pakai controller, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Access point bisa dibikin standalone, bisa controller, atau bisa juga pop. Itu dengan hardware yang sama, access point yang sama. Lalu berikutnya di Yahoo Jepang. Nah, ini challenge-nya kita punya customer ini di Jepang, Yahoo, mereka nggak hanya sebagai search engine aja, tapi juga sebagai IT provider di sana. Jadi di data center mereka sudah ada Arista, sudah ada Cisco, sudah ada Juniper. Nah, mereka challenge kita untuk menjahit solusi mereka dengan solusi kita yang baru. Nah, kita gandeng solusi namanya Abstra. Jadi Abstra ini bisa memanage Arista, bisa memanage Juniper, bisa memanage Escort, sampai OS-nya juga. Entah iOS, Cumulus, Junos, ini bisa diautomasi di sini. Jadi konfigurasi, monitoring, segala macam bisa di dalam satu dashboard ini. Kita gandeng vendor namanya Abstra. Lalu berikutnya di Jakarta, ini Open Networking, ini proyek tahun lalu, di Business Geo, ini digunakan di infrastruktur cloud bisnis mereka. Jadi ini core bisnis mereka. Kita deploy ke mereka seri 10 GB dan 100 GB switch. Jadi challenge-nya adalah mereka kurang puas dengan hardware sebelumnya. Kita testing selama 2 minggu, performance, testing hardware segala macam. Mereka puas, mereka langsung deploy.
Kebetulan di sini OS-nya sama, Cumulus. Jadi secara migrasi smooth. Dalam 1 minggu migrasinya selesai. Nah, berikutnya wireless. Ya. Pak Ridina. Yo, silakan Pak. Pertanyaan lagi dari Pak Rian Kusdinar. Oke. Ini untuk access point control-nya yang cloud base, apakah sudah support di Android? Android nggak masalah Pak. Jadi Android mau pakai jadi customer gitu ya. Di customer pakai Android. Jadi kalau di access point-nya itu connect ke cloud, bisa connect ke controller box bisa. Jadi no issue Pak. Nah, ini mungkin case terakhir untuk wireless. Nah, kenapa saya lebih prefer slide ini? Jadi di sini kita punya kolaborasi dua tipe ini. Ada industrial switch kita pasang di tiang lampu jalan, sama ada outdoor access point yang kita deploy juga di outdoor. Ini total outdoor access point dan switch-nya ada sekitar 2.500 unit. Ini di deploy di kota Makati. Nah, ini challenge mereka single sign on dengan Facebook, terus juga ada multiple SSID, begitu mereka connect, dan juga kolaborasi bareng sama operator lokal. Lalu untuk switch terakhir ini kita deploy di stasiun kereta api di India. Kita kolaborasi bareng Cisco untuk access point-nya, tapi kita masuk di switch-nya untuk 10G-nya dan aksesnya. Switch akses untuk mengaliri power ke access point Cisco, sedangkan di core-nya aggregation kita menggunakan switch yang uplink-nya sudah 10G. Nah, ini total ada 2.500 switch akses, 300 switch aggregation atau distribution-nya. Nah, ini kita deploy di setiap stasiun di India. Di total sudah ada 100 stasiun yang kita deploy di sini. Mungkin sekian untuk slide dari saya. Ada tambahan dari Pak Denis atau pertanyaan dari rekan-rekan? Sebenarnya saya mau menambahkan ada program WiFi kita dengan Facebook Express WiFi, tapi kayaknya waktunya agak mepet ya. Cuma saya mau kasih gambaran sekilas saja lah. Kalau misalnya ada ISP di sini, saya mau cerita bahwa kita ada program dengan Facebook Express WiFi. Jadi Facebook memberikan tools gratis untuk AAA function, terus tools untuk untuk assessment Wi-Fi-nya, terus sampai API untuk payment gateway-nya, lalu untuk advertising management itu diberikan gratis sama Facebook dengan catatan ada deployment Wi-Fi ya, dan itu cukup masif. Nah, kita udah jalankan program ini dengan beberapa anggota dari ABGI, ISP pastinya, dan kita dapat tanggapan yang cukup bagus. Jadi kalau ada sekiranya mau membahas mengenai program Escort dengan Facebook Express WiFi, nanti bisa didiskusikan lewat, disampaikan lewat rekan-rekan dengan Pak Jay dan tim di Gwen Tekno, supaya bisa kita berdalam mengenai hal ini. Nah, ini programnya cukup menarik. Dan Escort itu adalah model terbanyak untuk yang sudah disertifikasi oleh Facebook. Jadi dan kita skim untuk pricing dari Escort sendiri itu kita hanya mengenal one time purchase gitu. Jadi nggak ada tambahan biaya-biaya yang lain, cost yang lain, modul lah, support lah, apa segala macam kita nggak ada. Jadi itu sebabnya menarik untuk ngebundel Escort bersama dengan Facebook Express WiFi, terutama untuk masif deployment.
Itu aja sih tambahan dari saya. Saya kembali ke Pak Jai ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Denis dan Pak Ridinal. Mungkin ini nanti kita ke depannya bisa diskusi lebih banyak, Pak. Nah, untuk yang belum bisa atau ada pertanyaan susulan, bisa menghubungi tim kami, Gwen, bisa menghubungi Pak Peri atau Bu Gita. Silakan nanti Bapak-Bapak Ibu bisa kontak ke Pak Peri atau Bu Gita. Nah, untuk sesi terakhir, Pak, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dan mungkin nanti ada tip ya, nanti untuk voucher OPPO atau GoPay. Kami akan memberikan pertanyaan dan yang pertama dan betul mungkin itu dapat voucher OPPO sebesar 100.000. Ini pertanyaannya kita masukin ke chat, silakan untuk Bapak Ibu dijawab. Ini ada pertanyaannya dari kami, sebutkan 3 jenis solusi yang dimiliki oleh EdgeCore Network. Silakan Bapak Ibu, yang benar akan dapat voucher OPPO atau GoPay sebesar 100.000. Ini saya boleh jawab, Pak? Ini customer Boleh, kita. tapi nanti dikasih selamat ya, Pak Redinal ya. Ayo silakan yang mau jawab. Kita tip menguji. Jawabannya benar nggak? Silakan Bapak Ibu yang bisa untuk jawab pertanyaan dari kami, dapat voucher OPPO atau GoPay sebesar 100.000 rupiah. Gimana Pak Denis, Pak Redinal? Untuk jawaban ada dari Pak Gugum. Pak Gugum udah menjawab, tapi kurang tepat ya. Kurang tepat. Kurang tepat ya? Mm-mm. Oke, silakan yang lainnya. Oh, oke. Ya, Pak Walid. Saya baru mudang jadi. Kayaknya masih ada pertanyaan nih Pak Jai. Sebentar saya jawab dulu ya. Oke, silakan jawab dulu Pak Denis. Sambil nunggu yang ini, jawaban yang betul. Oke, Pak Walid, saya mau tanya dulu nih. Di sana udah ada data center atau belum? Atau lagi tahap pembangunan? Nah, kalau misalnya sudah ada existing, ya biasanya network itu mesti ada gateway dan ada apa skenario di gateway-nya, perangkat yang ngejagain dari gateway. Lalu turun ke bawah, networking ke bawahnya. Masih dalam pembangunan ya. Berarti terus skenario ke bawahnya kita ada 2 nih Pak, ya yang kita skenario yang kita buat dari EdgeCore. Pertama kita membuat mengenai data center switch, ya. Kenapa disebut data center switch? Karena nanti
tujuan networking ini bertujuan untuk melayani aplikasi server storage yang ada di dalam environment data center tersebut. Oke, kita punya ada satu skenario yang lain, yaitu kita yang disebut sebagai kampus LAN. Nah, kampus LAN ini tujuannya adalah melayani mahasiswa dalam urusannya dengan connectivity ya. Jadi untuk bandwidth mahasiswa dan sebagainya itu menggunakan kampus LAN tersebut. Intinya, tapi semuanya dilakukan di dalam koridor solusi yang ditawarkan oleh Export Network. Itu maksud saya. Cuma kita membagi dalam beberapa skenario seperti itu. Kira-kira kegambar nggak, Pak? Ini Pak Parmadi ya. Ini udah tepat nih. Ya, selamat Ya, terima Pak kasih. Parmadi. Thank you. Oke, selamat Pak Ahmadi ya. Nanti ada tim Gwen yang menghubungi Bapak untuk vouchernya, Pak. Wah, terima kasih. Oke, saya lanjutin nih Pak Walid. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kita punya dua scanner, tapi tapi itu semua Export Network seperti itu. Ada kampus LAN dan ada data center switch. Nah, data center switch juga itu sangat berperan besar nanti dalam virtualisasi. Kalau ada menggunakan virtualisasi atau hyperconvergent atau apapun lah istilahnya, intinya cloud lah, cloud. Expose public cloud, kita ada kita bikin seperti itu untuk data center switch dan kampus LAN switch. Kira-kira kegambar nggak Pak? Pak Walid, kalau misalnya kurang paham dari penjelasan saya, ditanyakan lagi aja Pak. Ya. Oke, berarti seperti itu ya Pak ya. Berarti udah kurang lebih udah nangkap maksud saya ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak ya Pak Walid? Atau masih ada yang bingung nggak? Loh? Wah, mantap. Oh, implementasi 400 gig, Pak. Boleh juga sih. Itu kalau Bapak implementasi 400 gig, itu jadi kampus paling stabil se-Indonesia kali, Pak. Iya, benar, Pak. Betul. Iya, kurang lebih seperti itu. Infrastruktur data center itu yang tadi saya sebut sebagai data center switch dan distribusi itu istilah keren-kerennya aja lah, namanya kampus lah. Ya, untuk dua skenario itu. Betul. Oke. Ini Pak Walid minta email saya. Saya kasih ya Pak aja ya. Oke, nanti Bu Gita yang yang kontak Pak Walid, Pak Denis. Oke. Ya, silakan kalau gitu. Ya Pak, 400 gig. Jangankan ngalahin ISP lokal Pak, IX saja kalah kayaknya. Lewat Pak. Jangankan ISP, IX juga kalah udah. Baik Pak Walid, nanti Pak Ferry yang akan mengontak Bapak, Pak. Ada lagi mungkin ada dari yang lain, Pak? Ada pertanyaan atau diskusi? Baik, Pak.
Waduh, PDF ya Pak. Itu Pak Denis. Saya nggak ada yakin lagi. bisa ngirim tuh Pak. Itu kayaknya besar banget. Kita adanya katalog, bukan PDF lagi, udah bentuknya tebel, lumayan tebel kalau hard copy. PDF-nya aja udah berapa puluh mega ya. Karena gambar semua, gimana ya cara mengirimnya? Katalog ada bro. PDF enggak, PDF kecil sih. Lumayan, berapa puluh mega lah.